Saya mau contoh kasus lagi, misalnya soal Pak Jokowi yang mengatakan mudik tidak boleh, tapi transportasi boleh. Ini kemudian juga mendapat reaksi negatif. Tapi sesungguhnya yang dikatakan oleh Pak Jokowi itu lengkap dan ada konteksnya. Pertanyaannya kenapa ini masih ditanggapi negatif? Kita lihat dulu seperti apa pernyataannya. Dan perlu diingat juga bahwa yang kita larang itu mudiknya, bukan transportasinya. Karena transportasi, sekali lagi transportasi untuk logistik, untuk urusan pemerintahan, untuk urusan kesehatan, untuk urusan kepulangan pekerja migran kita, dan juga urusan ekonomi esensial itu tetap masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat. Ini kemudian dikritik bahwa mudik boleh, mudik nggak boleh, transportasi boleh. Apakah kritik pada kalimat atau pernyataan publik seperti tadi Anda anggap hanya lebih pada anti Jokowi, bukan suara kritis? Enggak. Kalau itu kan satu pertanyaan saya, mungkin Anda tahu, itu ada Q&A enggak itu? Nggak ada, itu dalam ratas. Itu yang tadi dikatakan, kelemahan adalah kalau orang menjelaskan kemudian wartawan nggak bisa nanya. Akibatnya wartawan interpretasi sendiri. Itu yang saya katakan, kalau saja ada sebuah kantor yang dimana orang kalau mau nanya dia bisa nanya ke sana. Itu Pak Jokowi maksudnya apa sih tadi? Oh, oke. Kan gini, wartawan jangan kita harapkan pinter-pinter amat juga. Dia ngomong apa kita nyimpulin sendiri. Ya. Itu otokritik yang harus diterima dengan hati lapang dada aja. Ketika Presiden bicara di ratas kita, mudik dilarang, transportasi tidak. Itu kan langsung penulisannya sangat berbeda dan persepsinya negatif. Bung Andi Armando mengatakan itulah kelemahan kalau cuma satu arah dan tidak ada pertanyaan. Kita tidak bisa menganggap semua wartawan itu pinter. Which is, ya kita harus terima itu dengan lapang dada sih sebagai sesama wartawan. Jangan begitulah. Oh no. Saya minta ke Bung Endi karena beliau wartawan. Sorry Prof. Ibnu. Ya. Oke. Begini, jadi masalahnya kan akhirnya adalah ke skill daripada komunikasi pejabat ya. Itu sangat penting. Jadi sebenarnya leadership itu 50% komunikasi. Ya. Dan kita harus akui bahwa keterampilan atau communication skill daripada pejabat kita masih banyak yang kurang. Tapi Bung Andi ada juga anggapan bahwa ada pejabat yang pinter ngomong doang, nggak bisa kerja. Ya. Harusnya dua-duanya. Leadership itu harus dua-duanya. Ada communication skills, apalagi sekarang di era internet ini penting. Dan apapun yang kita sampaikan itu pasti akan dicari. Kalau di TV kan soundbite. Kalau di internet nanti dicari yang pendek aja gitu. Jadi kita komunikasi pun juga harus menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Kita boleh berpanjang lebar, tapi nanti yang tampil ya kalau di Twitter kan cuma 140 karakter gitu. Kita harus tailor pernyataan kita sesuai dengan teknologi yang ada. Dan saya pikir itu membutuhkan pelatihan ya. Saya pikir sebagian besar pejabat kita masih analog ya, bukan digital gitu. Nah, secara otoritas Pak Jokowi di mana missingnya ya sehingga itu masih ditangkap berbeda oleh publik? Ya Prof. Ibnu. Boleh. Sebetulnya kalau menggunakan kata kecuali saja sesuai dengan peraturan PSBB, mudik tidak diperbolehkan kecuali sesuai peraturan PSBB, transportasi dan pakai kata kecuali. Iya. Ini yang dimaksud dengan skill communication, keterampilan komunikasi pejabat yang dimaksud oleh Bang Endi tadi. Memang harus memiliki para pejabat juga kemampuan komunikasi. Jadi harus diperhitungkan secara dampak yang akan timbul dari pernyataan ya. Jadi mestinya ya berlatihlah ke Bang Endi lah. Tapi apa yang dikatakan Bung Endi itu, apa yang dikatakan Bung mendasar bahwa komunikasi adalah bagian dari. Mau apresiasi dulu ya. Saya juga mau komen bahwa komunikasi bagian dari leadership karena kita masuk dalam era demokrasi di mana publik itu punya hak diwakili oleh wartawan-wartawan misalnya, punya hak untuk bertanya, mencari tahu, mendapatkan informasi yang cukup tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Dari situ kemudian dia melakukan reaksi, kalau gitu kita dukung, atau kalau ini. Kalau saya balik lagi soal perlunya seorang tim. Begini, seorang pemimpin itu pasti punya bakatnya masing-masing.
tidak bisa membandingkan bakat komunikasinya Pak Jokowi dengan Pak SBY. Pak SBY dilepas sendiri, nggak dibantu oleh Andi Malaleng, lancar jaya. Tapi kalau Pak Jokowi kalau tidak dibantu oleh misalnya Ibnu Hamad, ternyata ini bikin persoalan besar. Dan saya terima kasih, Prof. Anda menyelesaikan masalah ini dengan sangat sederhana. Dengan kata kecuali Kasih kata kecuali. Ya, Oke, tapi sekarang saya mau kembali yang tadi saya katakan. Ya, itu Kalau saja hidup ini normal-normal saja, sebetulnya dengan kata kecuali udah selesai. Iya. Masalahnya krisis di Indonesia ini bukan lagi sekedar miskomunikasi, tapi memang ada pihak-pihak yang dengan sengaja berusaha mendistorsi apa yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi ini bukan melulu tentang suara-suara sekarang kritis. baru kita mulai tapi bicara tadi memang ya. anti Jokowi. Ada yang anti Jokowi dan ini jumlahnya cukup banyak. Ini dilakukan oleh para influencer, dilakukan oleh para wartawan, para tokoh yang misalnya saya kasih contoh sederhana saja. Ketika bicara new normal, tiba-tiba Mardhani Alisera mengatakan bahwa new normal itu artinya mass suicidal. Bunuh diri massal. Mass suicider. Seriously? Bunuh diri massal? Itu datang dari mana idenya? Jadi Saya mau apapun yang dikatakan oleh Presiden Jokowi tapi pasti salah aja. Tapi sampai, bukan hanya Jokowi, sampai pada tahap yang nggak masuk di akal. Anda ingat ketika ada konser Corona kemarin? Oh, yang Konser MPR. Bimbo itu, MPR. MPR dan BPI. Bayangkan, Din Samsudin, artinya orangnya levelnya Din Samsudin nih. Bukan influencer buzzer biasa. Mengatakan bahwa dengan menyelenggarakan konser Corona yang virtual itu pemerintah sedang bergembira di atas penderitaan rakyat. Bayangkan kalau ini menyebar terus-menerus di tengah masyarakat, betapa masyarakat yang tidak menempatkan mereka sebagai panutan, itu akan melihat ini sebagai bullshit lah yang dilakukan pemerintah ini. Oke. Mbak Rosi. Jadi menurut Anda ada juga ini soal politis Bukan ya? cuma ada juga, Jadi, dalam banyak. porsi yang besar, ini adalah soal politik. Oke. Kalau- Rosi, menurut saya tetap jawabannya keterampilan komunikasi. Karena yang nyerang itu memakai keterampilan komunikatif, ya dilawannya dengan keterampilan komunikatif juga.